Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nabila Gunadi dengan NIM 17096240039 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya ingin memberikan tutorial cara membuat slide presentasi interaktif menggunakan website bernama Mentimeter. Sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Mentimeter. Jadi Mentimeter ini merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk membuat presentasi interaktif secara real time, di mana audiens dapat berpartisipasi langsung melalui ponsel atau perangkat yang mereka pakai untuk menjawab pertanyaan, polling, kuis, dan memberikan umpan balik secara anonim di website ini. Nah, buat teman-teman yang pengen presentasi atau PPT-nya jadi lebih interaktif dan gak bikin audiens ini bosan, bisa banget nih pakai Mentimeter ini sebagai medianya atau alatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Selamat menonton. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman. Tahap pertama yang bisa teman-teman lakuin itu search Mentimeter di Chrome perangkat teman-teman masing-masing. Nah, setelah search, teman-teman bisa login atau sign up kalau teman-teman belum punya akun Mentimeternya. Nah, karena aku udah punya akunnya, jadi aku langsung aja ke login dan ini tampilannya. Di sini ada menu-menunya. Kalau teman-teman mau buat PPT-nya bisa langsung di sini New Menti atau bisa pakai template di sini. Karena aku mau buatnya dari awal banget, jadi aku pakai New Menti. Kita pencet di sini. Nah, teman-teman bisa pencet Start from Scratch. Karena slide pertama aku mau buat judul, jadi aku pencet teks. Nah, di sini kita bisa buat judulnya ya teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa bold heading yang teman-teman udah tulis. Di bold. Bawahnya teman-teman bisa tulis presented-nya. Nama teman-teman aja ya. Oke, kalau kita udah buat heading-nya atau judulnya, selanjutnya kita buat new slide. Di sini ada banyak pilihan yang bisa teman-teman pakai buat PPT interaktif, teman-teman. Aku mau pilih yang word cloud. Nah, bisa langsung aja ditulis pertanyaannya.
Nah, ini udah aku buat pertanyaannya. Selanjutnya kita new slide. Untuk slide yang ketiga, aku mau pakai multiple choice. Sama kayak tadi, bisa diketik pertanyaannya. Nah, ya teman-teman kalau mau ngisi optionnya bisa dipencet aja di sini. Lalu klik option 1 sampai ke option 3. Option satunya aku mau ketik di sini perbedaan budaya kerja lintas option yang kedua. Option ketiga. Nah, kita juga bisa tambahin option keempatnya kalau kurang. Oke, ini aku udah buat ini. Terus aku pencet next slide untuk slide yang keempat. Kita ketik keempat, aku mau slide pakai yang bagian ranking. Oke, sama kayak yang di slide 3, ini teman-teman bisa pilih itemnya dari 1 sampai 4. Ini aku mau isi. Terus kita, oh ya, yang untuk yang slide 3 tadi, teman-teman bisa pilih mana pilihan yang benar. Dengan cara ini, choose the correct answer. Kita aktifin. Karena aku mau ini semua jawabannya benar, jadi aku checklist semua pilihan optionnya jadi benar. Oke. Nah, karena semua slide-nya udah jadi, ini teman-teman bisa
pilih di bagian Show QR Code untuk mulai presentation-nya dan pencet Start Presentation biar audiens yang nonton presentasi kita itu bisa langsung scan barcode-nya dan kita bisa langsung mulai presentasinya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bilkis Nabila Gunadi dengan NIM 170924039. Jadi sekarang aku mau presentasi mengenai tantangan MSDM di era globalisasi. Buat teman-teman bisa scan QR barcode-nya yang tertera di layar. Oke, karena semuanya udah join, aku langsung aja ke next slide. Di pertanyaan pertama ada, menurut kamu apa tantangan terbesar MSDM di era globalisasi saat ini? Nah, teman-teman bisa tulis pandangan teman-teman tentang tantangan terbesar MSDM di era globalisasi. Oke, dari hasil yang ditampilkan, dapat kita lihat bahwa seluruh opsi mendapatkan dari word cloud yang muncul, terlihat bahwa kata-kata seperti skill gap, perkembangan teknologi, persaingan global, dan adaptasi budaya paling banyak disebutkan. Hal ini itu menunjukkan bahwa tantangan MSDM saat ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kualitas, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan menghadapi perubahan global. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, pertanyaan kedua itu ada tantangan MSDM meliputi yang menurut teman-teman paling relevan mengenai tantangan MSDM di era globalisasi. Teman-teman, oke, dari hasil yang ditampilkan ini paling banyak kesenjangan perkembangan teknologi yang cepat dan diikuti dengan kesenjangan keterampilan. Jadi ini berarti bahwa tantangan MSDM di era globalisasi bersifat kompleks dan saling berkaitan. Perbedaan budaya kerja, kesenjangan keterampilan, perkembangan teknologi yang cepat, itu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi organisasi atau perusahaan saat ini. Karena semuanya udah menjawab, semua opsinya betul ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ada urutkan tantangan MSDN berikut ini dari yang paling berdampak hingga paling rendah dampaknya. Teman-teman bisa mengurutkan faktor-faktornya berdasarkan tingkat dampaknya, dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Oke, dari hasil rankingnya itu terlihat bahwa
kualitas MSDM dan produktivitas kerja menempati posisi yang paling teratas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tantangan MSDM sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Jadi jika kualitas SDM tidak mampu mengikuti perkembangan global, maka produktivitas menurun, tingkat turnover meningkat, dan pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas organisasi. Oke, karena itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian presentasi ta- tentang tantangan MSDM di era globalisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tutorial cara membuat presentasi interaktif menggunakan Mentimeter dari saya beserta pengaplikasiannya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.